Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada minggu ke-21 dengan tema keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Kita akan membaca dari firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Baik, mari Bapak Ibu boleh memperhatikannya. Saya akan membacakan untuk kita. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, temanya kita tadi keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah, dari lembaga Alkitab Pelayanan Paulus di Tesalonika. Jika kita melihat teks ini, kalau sebenarnya ini ayat 7, saya awali dari ayat 1. Ya, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidak sia-sia. Jadi itu yang penting. Jadi tujuan daripada firman ini adalah supaya hidup kita tidak sia-sia. Karena ternyata banyak orang yang hidupnya tidak punya tujuan. Bahkan ketika pun dia diberikan kesehatan, diberikan makanan, minuman, diberikan rezeki, tetapi dia merasa hidupnya hampa dan sia-sia. Itu kenapa? Karena dia belum menemukan apa yang Tuhan telah siapkan baginya. Nah, melalui kitab Tesalonika ini kita bisa melihat Paulus ingin menjelaskan, kalau di gambar ini seolah-olah Paulus sedang memegang sesuatu. Itu adalah tenda. Ya, jadi Paulus itu bekerja sebagai pelayan Tuhan, tetapi juga sekaligus sebagai profesionalisme. Kalau istilah kita sekarang, pekerja tenda mungkin bagian apa namanya itu? Ya, bagian membuat sesuatu acara lah gitu ya. Membangun, kalau bisa kita ada event-event gitu ya, selalu ada tenda seperti di gereja kita ada satu film kemarin ya, membuat tenda. Tapi sebenarnya lebih dari tenda, karena tenda itu menjadi rumah ya. Dia bisa menjadi tempat tinggal bagi orang pada masa itu. Jadi bisa kita sebut sebagai developer lah ya, kalau kita naikkan lebih profesional. Nah, pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Paulus, atau sebaliknya pekerjaan ini membutuhkan beberapa orang. Jadi harus ada kerjasama di antara seorang yang punya keahlian dan seorang yang membutuhkan tenaga, antara pemilik perusahaan dengan karyawannya. Jadi dalam hal ini kalau kita hubungkan pemilik perusahaan itu adalah Allah, dan kita ini adalah bagian daripada perusahaan Allah itu. Nah, menjadi pergumulan bagi kita sekarang, apa sebenarnya tujuan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup saat ini? Kalau dalam pembinaan pelatihan penginjilan itu ada amaki, ya, ada anugerah, namun ada juga posisi manusia yang berdosa
yang tidak bisa mendapatkan anugerah keselamatan itu walaupun diberikan secara gratis, karena manusia masih dilingkupi oleh dosa dan kehidupan yang sia-sia. Mungkin kita bisa melihat beberapa berita-berita banyak orang-orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya setelah dia menjadi sukses. Ya. Para tokoh-tokoh selebritis, ya, mereka-mereka yang sudah hebat, tetapi ternyata di kehebatannya itu dia menemukan satu titik nadir yang paling rendah. Hidupnya kosong, hampa, dan sia-sia, sehingga mereka banyak yang mengakhiri hidup. Nah, sekarang bagaimana supaya kita jangan terpengaruh atau bahkan terjebak oleh itu? Bagaimana supaya kita memiliki satu tujuan yang Tuhan inginkan? Kita lihat di sini. Saya bacakan untuk kita dari kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Ya. Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita diundang untuk memberitakan Injil, itu artinya kita sedang dipersiapkan untuk menerima kekuatan Allah. Nah, sadar, kalau kita tidak ikut dalam program Allah seperti seorang karyawan dengan program perusahaannya, maka tentu dia akan diberhentikan. Karena itu tidak membangun, tidak mendukung perusahaan. Nah, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita supaya kita masuk dalam kerajaan Allah? Di sini yang harus kita perjuangkan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku tidak malu terhadap Injil. Jadi ini Paulus berkata, aku tidak perlu malu memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga yang di luar Yahudi. Lalu ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran. Jadi menyelamatkan dan ada kebenaran, bukan kebohongan, yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Jadi iman sebagai dasar untuk memberitakan Injil. Tetapi untuk terus mampu dengan powerful of God, itu harus dengan faith, iman yang harus disertai terus-menerus bertumbuh. Dan iman anak-anak sampai iman yang dewasa. Nah, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, itu sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat dengan Roma 10 ini? Roma 10 ini mengingatkan kepada kita bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi hubungan antara iman kita dengan ucapan kita, bahkan dengan tindakan kita, itu tidak bisa berbeda-beda. Harus sejalan. Nah, untuk itu kita perlu mempersiapkan diri kita, pengetahuan kita. Setelah kita tahu tentang firman Tuhan, sekarang menjadi pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan setelah tahu akan firman Tuhan? Bahkan setelah kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Anugerah. Anugerah hidup kekal diberikan kepada semua orang, tetapi tidak semua orang mau menerimanya. Karena apa? Karena manusia berada dalam ruang lingkup dosa. Kita di dalam gereja mungkin sudah dengar firman Tuhan, tapi setelah keluar dari gereja, kita lupakan firman Tuhan, kita hidup dengan dosa. Nah, dosa itulah yang membuat manusia akhirnya tertutup pandangannya, tertutup hatinya, bahkan hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika kita percaya akan kuasa itu, maka kuasa keselamatan lewat salib itu menolong kita. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bisa nggak dibaca? Ini penting. Saya ulang-ulang ini supaya jangan kita terjerumus dengan kata-kata orang. Bukan. Ini kata Tuhan. Kalau bisa dibaca sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kalau kita ganti kata kamu itu, maka aku diselamatkan. Sebab jika aku mengaku, gitu ya, maka aku diselamatkan.
Lalu kita lanjutkan, karena dengan hati aku percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut aku mengaku dan diselamatkan. Jadi tidak ada di situ rahasia yang tidak jelas di tengah-tengah iman orang percaya. Jelas sekali bahwa dosa manusia menghalanginya untuk memperoleh keselamatan itu. Tetapi iman di dalam Yesus Kristus itu menuntut dia untuk melihat Allah yang memberi anugerah keselamatan. Namun Allah tidaklah hanya menjanjikan. Allah itu adalah jujur, adil, dan benar. Kita lihat pembacaan dari kitab Musa tadi ya, dalam Ulangan. Musa itu adalah orang yang terbaik di dunia. Kalau kita buat sekarang, dari seluruh tokoh-tokoh di dunia ini, mungkin Musa lah yang terbaik. Karena apa? Sejak lahirnya dia sudah dipilih oleh Tuhan. Sejak lahir. Ya, kita pasti sudah tahu bahwa ketika Musa lahir, semua orang Ibrani dibunuh. Jadi bisa dikatakan sedikit kesempatan untuk selamat. Nah, oleh karena itu bagaimana dia bisa selamat? Karena dia dipilih Tuhan. Lalu mamanya berusaha bersama kakaknya untuk membawa dia sampai ke tepi permandian putri Raja Firaun. Jadi itu sementara 40 tahun dia dibesarkan di istana Mesir. Tetapi itu semua dalam rencana Tuhan, supaya dia menguasai, dia tahu bagaimana strategis, bahkan dia tahu bagaimana cara memimpin nantinya umat Allah Israel keluar dari sini. Nah, 40 tahun kemudian dia harus berada di padang gurun, mengembala bersama dengan mertuanya, bahkan mungkin setelah dia sepakat untuk menikah dengan istrinya. Di situ dia diproses Tuhan sampai Tuhan berjumpa langsung dengan dia dengan semak yang terbakar tetapi tidak hangus. Lalu kemudian dia utus lagi kembali ke Mesir dengan 10 tulah dan banyak lagi mujizat-mujizat. Pertanyaan kemarin hampir lebih dari 20 mujizat yang langsung diberikan Tuhan melalui tangan Musa. Salah satunya adalah membelah laut. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa membelah laut, airnya menjadi tembok, gitu ya. Tetapi Musa bisa, karena apa? Karena Tuhan beserta dia. Artinya di situ kuasa Tuhan itu benar-benar kekuatan. Makanya Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagaimana itu terjadi ketika Musa percaya, lalu dia taat pada Tuhan, air dibelah, lalu orang Israel bisa lewat di dalam laut. Bapak Ibu sudah pernah ke laut? Pernah berenang di tepi-tepi pantai? Seberapa dalam satu laut dari laut? Mungkin kalau laut dikategorikan supaya kapal bisa terapung di atasnya, mungkin sampai 30, 40, 50 meter. Nah, setinggi itulah air itu naik. Lalu kemudian orang Israel bisa lewat di antara air. Ibaratkan ini sekarang, tembok itu air, tembok ini air, lalu mereka berjalan di tengah-tengahnya. Mungkin masih banyak ikan, kepiting, ya, kerang dan lain sebagainya. Binatang-binatang di tengah-tengah laut itu. Tapi mereka harus segera, karena apa? Pasukan Mesir sudah mengejar dari belakang. Ketika mereka telah sampai di penghujung perjalanan itu, apa kata Tuhan? Angkat tongkatmu, lalu air itu menutup. Jadi sebenarnya tidak ada orang di dunia ini yang bisa seperti dia sampai hari ini. Bahkan banyak lagi peristiwa-peristiwa besar di mana dia dipakai Tuhan. Namun Allah itu adil. Semua kita Tuhan lihat. Mau kita sedang tidur, mau kita sedang makan, mau kita sedang jalan-jalan, mau kita sedang ibadah, mau kita sekarang mendengar firman, atau kita membuka HP, atau mungkin kita tidak sama sekali peduli dengan firman Tuhan, itu semua. Namun semuanya itu akan mendapat bagiannya masing-masing. Karena Tuhan itu adil. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, keadilan Tuhan itu akan membinasakan kita kalau dilaksanakan, dan kita akan mati semuanya. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Namun ketika kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Inilah sebenarnya kunci rahasia kekuatan Allah yang menyelamatkan itu di dalam Yesus Kristus. Karena kasihnya yang besar, maka dia mengutus Yesus Kristus yang akan kita tanyakan di Natal nanti. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Masihkah kita menganggap enteng keselamatan yang sudah ditawarkan oleh Yesus kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib?
Ini menjadi catatan penting supaya kita jangan hanya menganggap kegiatan ini, ibadah ini, doa itu, pertanyaan itu rutinitas. Bahkan Paulus berkata di sini tadi, kami mengerjakannya dengan susah payah sampai-sampai kami dipenjara. Paulus setelah dia awalnya dia tidak percaya dengan Yesus, pekerjaannya membunuh orang Kristen. Namun setelah dia melihat Yesus, dia berubah karena dia percaya Yesuslah keselamatan yang sedang dicari. Lalu dia tidak lagi membunuh, lalu akhirnya dia memberitakan keselamatan di dalam Yesus Injil. Lalu apa yang terjadi kepada dia? Dia sering mengalami aniaya, termasuk yang kita baca tadi, dia sering dipenjara. Jemaat Filipi adalah jemaat yang selalu bersedia menolong dia ketika dia sedang dalam penjara. Nah sekarang, apakah kita sudah pernah dipenjara karena memberitakan Injil keselamatan itu? Mungkin belum. Kalau melayani di penjara sudah, ya, di Karawaci sudah berada. Tapi sekarang menjadi pertanyaan, masihkah kita merasa bahwa kita tidak masuk dalam bagian rencana Tuhan itu? Kenapa? Karena ada ketakutan. Ini yang, ya, ada ketakutan. Di sini dikatakan, jangan biarkan ketakutan menghalangi memberitakan Injil. Karena ternyata iblis tidak mau kerajaan Allah dilebarkan atau dibicarakan. Itu pertama. Jadi ketika kita dipakai oleh Tuhan, salah satu hal yang dimunculkan dalam hati kita, nanti kalau saya sampaikan tentang Yesus, jangan-jangan saya dimusuhi, jangan-jangan saya dijauhkan, jangan-jangan saya tidak lagi menjadi sahabatnya. Nah, ini menjadi persoalan. Kita lebih merasa bahwa kebutuhan kita dengan orang-orang itu lebih penting daripada kebutuhan kita dengan Tuhan yang menyelamatkan. Jangan kamu takut. Teruslah mewartakan kabar gembira. Ancaman tidak boleh membuat kita berhenti atau tidak lagi terbuka mewartakan Injil lewat kata dan perbuatan kita. Banyak orang-orang yang telah dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita ini. Supaya apa? Supaya keselamatan itu sampai, kegelapan itu bisa dihalau. Bahkan supaya orang-orang yang sedang berada di dalam kumpulan rantai iblis dan kejahatan serta penyakit itu boleh dibebaskan. Kalau kita ingat Yesus berkata dalam Lukas 4, aku datang, aku dipenuhi oleh Roh Tuhan supaya aku membebaskan, memberitakan tahun keselamatan rahmat Tuhan telah nyata. Nah ini menjadi perjuangan bagi kita. Jangan sampai kita hanya punya pola bahwa Injil itu cukup hanya didengar. Nah ini kita lihat dulu sedikit perbandingan. Ya, bagaimana sebenarnya posisi kita? Kalau kita ikuti pelatihan penginjilan, anugerah manusia berdosa yang diselamatkan, lalu kemudian Allah adil dan penuh kasih, lalu ada Kristus yang menyelamatkan lewat salib, dan ada iman. Nah sekarang kita bicara di dalam iman, karena tadi iman adalah kekuatan yang menyelamatkan. Iman. Next di sini. Bagaimana iman yang ada di kategori sana dan kategori sini? Ya, mari kita evaluasi sejauh mana kita. Jika kita hanya membicarakan tentang Injil masih dalam tipe A, gitu ya, itu sudah bagus karena masuk dalam tipe pemberitaan Injil. Dan kita hanya bisa mengkotak-katik kata-kata. Mungkin kita pernah mengikuti pelatihan Injil, atau mungkin juga kita pernah mendengar teman-teman kita bersaksi, ya. Jadi kita hanya bisa memperbandingkan tentang kalau kita menyampaikan sesuatu akan ada ini, akan ada itu. Tetapi kalau kita lihat di tipe E, tipe B, dia tidak hanya menyampaikan, tetapi dia memahami. Ini yang penting. Untuk menjadi orang percaya bukanlah menghafal, tetapi paham. 1, 2, 3 ayat firman pun itu lebih berkuasa daripada hafalan ayat-ayat firman. Banyak orang merasa kalau sudah menghafal ayat firman itu dia sudah rohani. Ya, setiap ada masalah langsung dia cari ayat firman. Itu hanya menggunakan dan bukan hidup di dalam firman. Bisa kita mencari data-data melalui Google cepat.
ya. Tetapi apakah kita mengerti bagaimana Roh Tuhan ingin menunjukkan kuasanya melalui kita ketika kita memberitakan Injil? Yang ketiga, memanfaatkan semua hal-hal yang mendukung untuk boleh menjadi orang yang dianggap memberitakan Injil. Jadi kita bisa ikut rombongan kemana? Akan ada penginjilan ke daerah Ancol mungkin di sana ya. Mungkin di sana ada daerah Kumuh, lalu kita ikut. Ya. Itu sudah bagus. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena kita masih hanya ikut-ikutan. Coba, untuk bisa menjadi seorang penginjil, kita pertama berdoa. Mohon bimbingan dari Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Lalu walaupun kita ikut dalam pelatihan atau bahkan kunjungan, kita mohon Tuhan ajari aku. Karena seperti pengalaman kita ketika kita pelayanan ke penjara, ada beberapa dari jemaat yang ikut ke sana. Kita di situ bukan sebagai turis yang menonton, tetapi kita di situ sebagai pelayan. Jadi jika mereka minta sesuatu yang butuh didoakan, kita harus doakan. Jadi bukan untuk menanyakan kamu ini kasusnya apa, kenapa masuk ke rumah tahanan ini, bukan. Kita bukan wartawan. Tapi kita bertugas untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Itulah sebenarnya mereka ini. Mendoakan mereka, bahkan juga menyaksikan Kristus yang telah menyelamatkan diri kita. Sehingga mereka akan merasakan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan mereka. Ya, penginjil yang rajin. Memberitakan firman itu bukan hanya ketika kita ada waktu kosong. Banyak orang mengikuti mission trip, cari-cari hari libur, lalu mereka pergi, itu bagus. Tetapi harus ada langkah selanjutnya. Jadi ketika kita ada satu kos dengan teman-teman kita yang belum mengenal Kristus, mendengar tentang Kristus, pertama doakan. Lalu kemudian kalau kita belum punya langkah-langkah yang tepat, mungkin kita bimbingan melalui para penginjil atau mungkin juga melalui para hamba Tuhan. Langkah pertama, kedua, ketiga, ada traktat yang bisa kita bacakan. Kalau dia belum terbuka, mungkin traktat itu kita doakan dan kita letakkan di kamar kita sesama dia ya. Karena nanti suatu waktu Tuhan akan gerakkan dia untuk mencoba melihat ini apa, brosur apa, lalu dia buka-buka. Sedikit banyaknya dia tahu. Nah, nanti dia akan bertanya karena apa? Karena Tuhan memproses hatinya. Ini apa sebenarnya? Disitulah peran kita untuk menjelaskan. Tetapi bukan teori, praktek bagaimana Tuhan telah menolong dan menyelamatkan kita. Lalu kemudian bukan mencari gelar. Banyak orang ingin dapat label di depan namanya evangelis. Tetapi hidupnya tidak pernah setelah jadi evangelis hadir di dalam aktivitas penginjilan. Berarti dia hanya dapat gelar saja, evangelis. Selanjutnya aktivitas misi dari hatinya sendiri tidak ada, kecuali dia diajak. Nah, menjadi seorang penginjil itu harus dari hidupnya sendiri mau untuk melaksanakan seumur hidup. Bahkan dia tidak mencari popularitas. Dia tidak mencari supaya disanjung atau dihormati. Tetapi dia akan memberikan waktunya, hidupnya, doanya, bahkan mungkin apa yang ada pada dia untuk menunjukkan bahwa semuanya itu hanya kasih karunia Tuhan. Yang terakhir, khotbahnya tidak khotbah hafalan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti ibadah di luar HKBP. Nah, di sana itu kadang-kadang pengkhotbahnya itu mengkhotbahkan 3 bulan yang lalu. Itu juga dikhotbahkan pada hari ini. Contoh ya, dengan doa Roh Kudus memimpin saya untuk menyampaikan khotbah. Beberapa kali itu aja. Itu artinya khotbah yang sudah dihafal. Kalau HKBP setiap hari itu berubah. Khotbahnya tidak ada yang sama. Kalau kita ikuti semua pertanyaan PHD, kita ikuti kegiatan-kegiatan di gereja, tidak ada yang sama. Karena apa? Karena Tuhan ingin membukakan rahasianya kepada kita. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, di sini perlu kita ikut belajar. Jangan kita sebagai jemaat di HKBP hanya menonton, hanya mendengar, tetapi tidak ikut berusaha untuk mencari cara bagaimana Tuhan untuk menuntun kita sehingga hidup kita bukan hanya sebagai Kristen tanpa pertobatan, tapi Kristen karena percaya bahwa kita dipakai oleh Tuhan.
untuk melayani dia. Itu yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita butuh kedekatan secara pribadi. Kita butuh kerinduan kita seperti Paulus. Dia katakan, sekalipun aku sekarang ini berada dalam kondisi bahaya, tetapi itu tidak jauh lebih besar daripada aku tetap memberikan hidup dan waktuku untuk memberitakan Injil. Kenapa? Kalau kita akhir nanti sampai di ujung hidup kita, pertanyaan Tuhan kepada kita secara pribadi, apa yang sudah kita lakukan? Itu pertanyaan. Bukan apa gelar kita, bukan seberapa banyak anak kita, bukan seberapa tinggi jabatan dan pangkat kita, atau seberapa banyak simpanan uang kita. Tidak. Tapi yang Tuhan ingin katakan, dari semua yang aku berikan ini kepadamu, adakah orang yang percaya, menjadi orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setelah dia berjumpa dengan dirimu. Ini harus menjadi perenungan bagi kita, bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak akan berhadapan dengan pertanyaan itu. Sehingga kalau kita mengikuti kegiatan pelatihan penginjilan, apakah kita sudah layak masuk surga? Ada seorang bapak di HKBPC Putih, ketika putrinya diberkati dalam acara ibadah, lalu keluarga ada kor keluarga, ya. Si bapak itu ada di situ, atau mungkin itu kor gereja. Lalu dari awal kor sampai akhir kor, bapak itu tetap teguh berdiri. Dan saya dengar dari rekaman video itu, haleluya, kira-kira itulah lagu ujung dari kor mereka. Tetapi setelah selesai berkor, si bapak menghembuskan nafasnya. Lalu saya lihat di komentar, apa yang mereka katakan? Yang pertama, Tuhan memberkatimu, Pak. Tuhan menguatkan keluarga. Di saat engkau memuji Tuhan di gereja, engkau dipanggil olehnya. Mungkin dalam bayangan kita kok begitu, tapi itulah rencana Tuhan. Seperti Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, itu sudah rencana Tuhan. Sehebat apapun kita, ada rencana Tuhan untuk kita. Tetapi yang pasti, dalam posisi apa kita dipanggil Tuhan? Apakah dalam posisi telah percaya atau belum percaya sama sekali? Mungkin ketika kita sedang jatuh ke dalam dosa, tidak bertobat, seperti Judas Iskariot. Sudah jatuh dalam dosa dan tidak bertobat karena hanya menyesal. Jadi menyesal itu tidak cukup. Menyesal akan dosa itu sama dengan seperti obat bius. Setelah selesai penyesalan, diulangi lagi. Atau seperti Judas Iskariot, setelah menyesal bunuh diri. Jadi jangan anggap dengan menyesal sudah cukup. Menyesal harus disertai dengan pertobatan, harus disertai dengan mau untuk mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Petrus, ya. Ketika dia menyesal karena dia sudah menolak Yesus, lalu kemudian dia mohon Tuhan ampuninya. Lalu Tuhan datang, dan setiap orang Tuhan akan datang. Nah, persoalannya sekarang, apakah kita merespon Tuhan dengan iman kita atau dengan perasaan kita? Kalau perasaan kita itu tidak akan mencari solusi. Mungkin kita hanya menangis, sedih, dan tidak mau makan. Mungkin kita juga merasa, aduh Tuhan, kenapa aku hidup begini? Hanya sampai di situ. Penyesalan dan tangisan itu bukan penyelesaian. Tetapi penyesalan dan pertobatan, hidup menerima Yesus, itu akan membawa kepada keberhasilan. Ibaratkan teman-teman apostol di sini, untuk membangun satu hubungan menjadi keluarga suami istri, apakah cukup dengan jatuh cinta karena aku merasa dekat, cocok dengan dia? Cukup? Kenapa nggak cukup? Karena perasaan itu bisa berubah-ubah. Ya. Sekarang mungkin perasaan ini tidak ada masalah. Walaupun dia mungkin tidak sesempurna perempuan lain, tapi perasaanku mengatakan dia yang paling bagus di dunia ini. Iya kan? Iya kan? Kaulah wanita yang paling hebat di dunia ini. Perasaanku. Tapi coba setelah menikah, ya, kalau aku masih pakai perasaan, aku bisa kecewa. Karena apa?
perasaan tidak bisa menjadi pegangan. Oleh karena itu Tuhan menginginkan kita untuk realistis, menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan, bahkan dalam rumah tangga itu harus realistis. Setelah menikah semua harus berjuang, ya. Tidak bisa berdiam diri saja, mencari selera sendiri, mencari kemauan sendiri, dan mencari kepuasan sendiri. Itu tidak benar. Membangun rumah tangga harus ada pengorbanan. Membangun rumah tangga itu harus disertai dengan perjuangan. Mungkin kita tidak akan hidup seperti ini saja, harus terus. Bagi yang mau naik sekolahnya terus berjalan. Tetapi jangan lupakan Tuhan. Itu karena kalau kita makin pintar membela diri, menyalahkan orang lain, itu membuat rumah tangga berantakan. Tetapi jika kita makin pintar untuk membangun hubungan bersama, mengetahui di mana kelemahan dan kekuatan kita, lalu kita bersama-sama sepakat untuk membangunnya di dalam Tuhan. Itulah sebenarnya penginjilan yang paling mendasar. Menjadi tim kerja, tim mitra di tengah-tengah pelayanan. Bukan hanya di rumah, tetapi juga untuk Tuhan. Hidup rohani bagi yang berpacaran, hidup rohani akan menjaga hubunganmu. Karena apa? Karena pasanganmu, calonmu itu tidak bisa terus kau jaga. Tetapi ketika engkau bersama-sama di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga hati kalian berdua. Nah, oleh karena itu jangan pacaran hanya kalian berdua. Hadirkan Tuhan di sana. Sehingga ketika kita membangun sebuah hubungan, sama itu ketika kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang mau dibangun di dalam Tuhan dengan Injil keselamatan itu, setelah mereka dipasuh-pasuh, itu mereka akan terus berjuang dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini. Nah itu, jadi apapun yang sedang kita kerjakan, tidak lain tidak bukan waktu kita pacaran kan cinta di atas segala-galanya, ya. Tetapi setelah kita menikah, cinta tidak bisa mengatasi segala. Harus di dalamnya ada cinta kasih akan Tuhan. Memang jatuh cinta itu membahagiakan, ya. Tetapi itu tidak bisa menjadi pegangan kalau itu hanya didasarkan pada keinginan daging. Aku suka kepada dia karena apa? Karena dia begini dan begitu. Tapi aku suka kepada dia karena aku menemukan Tuhan sebagai bagian dalam hubungan kami. Hubungan kita tidak lain di dalam Tuhan, dalam Injil keselamatan. Oleh karena itu, jangan biarkan dirimu berjalan dalam segala rencanamu sendiri. Hadirkan Tuhan di dalamnya. Itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan ketika kita mau untuk dibentuk menjadi pemberita ini. Padahal beberapa kesaksian, terlebih Bapak Sian di sini, ketika Sian berlahir, satu hal yang dikerjakan adalah menyampaikan doa Bapa kami dan doa pengakuan iman di telinga kiri dan telinga kanan si bayi. Nah itu kenapa? Karena dia merasa bahwa anak ini datang dari Tuhan dan diserahkan kembali kepada Tuhan. Itu penting. Hidup kita ini datangnya dari Tuhan, tetapi jangan untuk diri, serahkan pada Tuhan. Kuliah kita, pekerjaan kita, keluarga kita, orang tua kita, ingat, mereka semua dipakai Tuhan untuk membangun iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah menyesali kenapa aku lahir di rumah tangga seperti ini, kenapa orang tua aku begini, kenapa aku seperti ini. Itu hanya usaha iblis untuk menggeserkan rencana Tuhan atas hidup. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Bahkan rencana Tuhan jelas, dia menyediakan keselamatan dan pertolongan setiap saat. Karena itu janjinya. Oleh karena itu mari kita belajar untuk terus memberitakan kesaksian akan hidup kita di dalam Tuhan. Jangan kita berhenti. Hal-hal kecil di dalam pertanyaan apa yang mau kita saksikan. Pertama, kita bisa hidup, itu luar biasa. Banyak orang kalau kita pergi ke rumah sakit sana, banyak orang yang tidak bisa hidup lagi, sesak napas. Ada saudara kami baru meninggal, ya keluarga masih naposo. Kenapa? Karena dia lebih berjuang untuk mencari uang, sehingga kesehatannya diabaikan. Masih muda,
Nah ini perlu, harus ada keseimbangan antara pekerjaan kita dan hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita jangan membuang hidup kita sia-sia. Paulus mengatakan, aku tidak melakukannya dengan sia-sia. Aku telah menerima kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Oleh karena itu, milikilah juga kekuatan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah menuntun kami untuk melihat rencanamu seperti Paulus. Sekalipun dia harus berhadapan dengan kematian karena memberitakan Injil, tapi dia tidak perlu takut karena dia tahu